Selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di podcast Sukabawa. Masih bersama dengan saya Samuel Marbun. Dan siang hari ini kembali saya akan ditemani oleh Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Elias Setiawan. Selamat siang. Apa kabar? Sam, selamat siang Sobat Maestro. Baik, puji Tuhan. Sehat-sehat kok ya. Iya. Ya, baik Sobat Maestro, puji Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang iman Abraham, di mana ketaatan atau iman Abraham itu ditunjukkan dengan sebuah ketaatan sekalipun sulit. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Abraham, yaitu berkaitan dengan iman yang dilatih atau iman yang terlatih gitu. Ya, tentunya berbicara tentang iman Abraham, perjalanan Abraham ini sungguh luar biasa Sobat Maestro ya. Dan saat ini kita akan belajar melanjutkan topik daripada minggu lalu, yaitu tentang iman yang taat. Nah, sebelum kita akan membahas tentang topik ini, istilahnya gini kok, seperti badan kita gitu kok ya. Badan kita untuk punya badan yang sehat, untuk punya badan yang atletis lah boleh dikatakan gitu ya. Tentunya harus dilatih gitu ya, harus berolahraga, kita disiplin makanan, kita disiplin istirahat juga gitu ya. Mulai dari olahraga, makanan, dan istirahat, sehingga tubuh kita akan punya tubuh yang sehat lah, tubuh yang sehat atletis. Nah, sama dengan iman tentunya kok ya. Dengan iman pun untuk memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang tangguh, tentunya harus dilatih atau terlatih gitu ya. Nah, sebagaimana Abraham, setelah babak pertama kita tahu minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Abraham harus kemudian memutuskan untuk berangkat dari satu tempat, dan kemudian dia pun taat, dan di perjalanan berikutnya tidak berhenti kok, maksudnya nggak langsung istilahnya selesai gitu prosesnya. Dia harus kemudian mengalami sebuah proses perjalanan iman berikutnya gitu ya. Nah, kalau kemarin kita belajar dari Kejadian 12, hari ini kita akan belajar babak berikutnya, yaitu dari Kejadian 15 ya, dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 8, di mana Tuhan akan menjanjikan sebuah keturunan kepada Abraham gitu ya. Nah, ini babak yang tidak mudah kok ya dari kehidupan Abraham gitu ya. Kalau kita membaca di Kejadian 11 di ayat-ayat terakhir, dijelaskan bahwa ketika Abram pada waktu itu Abraham mengambil istri Sarah, dinyatakan bahwa Sarah itu mandul. Jadi ini sebuah situasi yang tidak mudah dan impossible, tetapi sementara Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham untuk memberikan janji keturunan. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi kok di luar akal sehat gitu, di luar logika daripada Abraham sendiri gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya Abraham dilatih imannya gitu. Nah, saya akan bacakan sedikit kok ya di Kejadian 15 ayat 1 nih, mulai ayat yang pertama ini. Di sini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dengan suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat 3, lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi di sini Abraham sudah istilahnya punya keputusan sendirilah gitu ya. Di tengah-tengah sebetulnya Tuhan akan berjanji kepada Abraham di pasal 12 juga bahwa keturunanmu akan banyak dan lain sebagainya gitu. Nah, dari kisah Abraham ini kok kira-kira kok bisa melihat nggak pergumulan yang dialami atau pergolakan gitu ya. Setelah mungkin yang pertama anggap stepnya lulus lah gitu, tapi yang kedua ini gimana kok kalau melihat Abraham ketika dia di situasi ya istrinya Sarah ini mandul, tapi di satu sisi Tuhan akan menjanjikan keturunan. Nah, ini kira-kira gimana kok? Jadi iman kita itu memang
Tidak bisa kita, oh saya sudah punya iman, maka iman kita itu stuck gitu, sampai di situ saja gitu. Iman itu sesuatu yang dinamis, harus terus bertumbuh, harus terus dilatih. Dengan demikian, tentunya perjalanan iman kita menjadi sesuatu yang harus terus di-maintain gitu ya, dipelihara, dibangun melalui berbagai pergumulan yang kita hadapi. Nah, bicara tentang tadi pergumulan Abraham, ya saya pikir masalah yang dihadapi oleh Abraham di dalam Kejadian 15 ini, yaitu tentang bagaimana dia mungkin secara usia pada waktu itu sudah sekitar 70-an gitu ya, dan belum punya anak. Sehingga dia bilang, ya Tuhan, buat apalah saya dapat banyak-banyak ya, nanti juga yang akan mewarisi harta saya ini orang Eliezer, orang Damsyik, karena engkau sih nggak kasih aku keturunan gitu. Nah, ini sesuatu yang menjadi pergumulan yang besar ya, yang dihadapi oleh Abraham. Dan seperti kita tahu bahwa perjuangan iman ini diuji lewat berbagai situasi dan juga waktu. Minggu lalu saya sampaikan, kalau misalnya Sam disuruh pergi berlari sampai ketemu sebuah mobil Avanza merah, mungkin tantangan iman Abraham dalam hal anak ini juga seperti itu gitu. Tuhan berjanji kasih anak, tapi udah sekian lama nih ya nggak dapat gitu. Ketika Abraham menerima janji, keturunanmu akan menjadi sangat banyak, akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tapi itu tahun demi tahun lewat begitu saja tanpa ada tanda-tanda bahwa Sarah akan hamil atau akan mempunyai anak. Nah, saya pikir ini sebuah pergumulan gitu ya. Nah, memang di dalam kehidupan ini saya percaya bahwa bahkan hamba-hamba Tuhan besar sekalipun itu tidak selalu imannya tuh stabil gitu ya, Sam ya. Terus gitu, menghadapi ini, menghadapi itu, terus beriman, terus kuat. Saya kira ada masa-masa di mana kita menjadi galau dengan tantangan yang dihadapi, atau kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan ini ya? Itu saya rasa terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Justru melalui hal itu iman kita itu dilatih, iman kita itu dibentuk semakin kuat gitu. Ya, jadi mungkin pertanyaannya kok sebetulnya sebagai orang percaya itu boleh nggak kita ragu gitu? Boleh nggak kita ragu? Boleh nggak kita tuh kemudian bertanya kepada Tuhan? Misalkan kenapa suami saya menderita sakit? Kenapa anak saya begini? Kenapa mungkin pekerjaan selalu ya tidak berhasil lah gitu. Jadi banyak pertanyaan gitu kok. Boleh nggak sih kita tuh kemudian istilahnya bertanya gitu? Iya, saya punya pengalaman, ada seorang bercerita begini, ketika waktu itu dia cerita mamahnya sakit ya, koma hampir 1 bulan gitu, dan dia mamahnya sempat sembuh, tapi kemudian tiba-tiba ngedrop lagi gitu, sampai untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah di situ dia sempat kecewa sama Tuhan, bertanya kenapa Tuhan begini, Tuhan izinkan, padahal saya sudah bersaksi sama dokter-dokter bahwa oleh kuasa Tuhan mamahnya itu sempat sembuh gitu ya di beberapa hari pertama, tapi kemudian ngedrop lagi. Nah dia bilang sih ya Tuhan seperti memberi impresi gitu ya, teguran kepada dia, jangan bertanya kenapa ya, tapi apa yang kamu dapat pelajari dari peristiwa ini yang Tuhan izinkan gitu. Nah jadi menurut saya manusiawi ya Sam ya, kalau kita merasa ragu atau bertanya-tanya kenapa Tuhan mengizinkan hal tersebut. Tetapi mungkin yang lebih esensi adalah jangan sampai kita itu hanya terjebak pada pertanyaan kenapa saja gitu. Karena mungkin dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa tahu jawabannya
ya sampai kita nanti pulang ke rumah Bapak gitu. Jadi baru nanti di surga aja baru tanya kenapa sih Tuhan izinkan seperti ini gitu ya. Nah, tetapi mungkin pertanyaan yang lebih esensi yang menurut saya penting untuk kita renungkan adalah apa sih yang Tuhan inginkan dengan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan saya. Nah, sehingga dari hal itu kita akan melihat oh ternyata Tuhan itu memberikan sebuah pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa gitu ya. Pengalaman-pengalaman rohani yang kemudian bisa membuat kita menyaksikan kuasa Tuhan atau kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pikir seperti itu, Sam. Ya, oke, poin bagus kok ya. Bukan bertanya kenapa ini harus terjadi, tapi ya ada maksud Tuhan apa di balik ini semua gitu kok. Itu jauh lebih penting kok ya. Ketimbang kita bertanya kenapanya gitu. Karena ya sekali lagi Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang jahat bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi setiap kita umat-umatnya. Tapi ya itu tadi. Berbicara tentang iman yang terlatih ya Tuhan pun mau gitu melatih kita gitu dalam rangka sedang melatih ya tentunya di tempat nge-gym atau tempat olahraga kan harus ada effort kok ya agar otot-otot itu menjadi kuat itu perlu effort untuk yaitu mungkin ada keringat ada lelah dan lain sebagainya tapi kembali lagi efeknya adalah otot-otot badan kita akan menjadi kuat gitu. Nah sama dengan iman gitu ketika ada berbagai hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, ada berbagai peristiwa yang membuat kita juga bertanya kenapa Tuhan ini terjadi dalam diri saya, dalam keluarga saya. Tapi kembali lagi, lihatlah bahwa di balik itu semua ada hal yang Tuhan ingin nyatakan gitu dan melalui itu ya sekali lagi iman kita terlatih. Nah seperti yang ya kembali lagi seperti yang Abraham alami ini. Nah ini titik ya istilahnya titik sebagai manusia Abraham pun ada di titik gagal juga, ada di titik di mana dia meragukan dan tidak percaya kepada Tuhan. Ragu manusiawi tapi jangan sampai itu menjadi titik akhir kita sehingga ya kita cari jalan pintas, kita cari cara lain, bahkan ya kita ragu, bahkan kita kemudian nggak percaya lagi kepada Tuhan gitu. Nah ini di dalam perjalanan iman yang sedang Tuhan latih ini tentunya fase-fase seperti ini mungkin saja terjadi gitu ya dalam hal yang lain juga seperti ya mungkin hari-hari ini kok banyak beberapa jemaat mungkin atau sobat maestro juga sedang mengalami sakit penyakit keluarganya tiba-tiba mungkin mengalami divonis cancer dan itu menjadi sebuah hal yang membuat bisa ragu gitu. Tapi ya kembali lagi justru di Alkitab mencatat bahwa sosok Abraham pun mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi ya kembali lagi itu bukan menjadi titik akhir dalam kehidupan Abraham. Karena selanjutnya kita bisa melihat bahwa akhirnya Abraham pun tetap percaya kepada Tuhan gitu bahwa janji Tuhan akan digenapi gitu. Nah kalau kita ya kembali lagi kok kalau ngelihat situasi hari ini banyak orang yang kemudian kecewa gitu ya ketika kembali lagi gitu udah ikut Tuhan, udah melayani gitu, tapi masih kemudian kecewa kepada Tuhan. Nah, kira-kira biasanya itu faktor apa sih kok membuat orang bisa kemudian kecewa gitu ketika dia yaitu udah ikut Tuhan ataupun udah melayani Tuhan? Iya. Saya rasa ketika kita menyikapi pergumulan atau masalah itu dengan mindset yang keliru ya dalam artian kita itu seperti berbisnis dengan Tuhan maka disitulah menurut saya kita akan menjadi kecewa. Saya ambil contoh seperti ini. Jadi mungkin tidak sedikit dari antara kita yang tanpa sadar juga kita mengikut Tuhan ini dengan tujuan tertentu. Ibaratnya kalau saya rajin ke gereja, saya sudah melayani, saya setia membayar perpuluhan. Seharusnya Tuhan itu melindungi saya, Tuhan itu memberikan berkatnya buat saya, Tuhan itu melakukan yang baik buat saya gitu. Nah,
Sehingga ketika yang ada di dalam pikiran bahwa Tuhan itu harus memberikan ya sebagai reward lah atas apa yang saya lakukan, itu ternyata kita tidak peroleh, kita kemudian sakit misalnya, atau bahkan divonis nggak bisa sembuh, atau usaha kita tiba-tiba bangkrut, kemudian kita jadi marah sama Tuhan, ya kenapa Tuhan, saya udah begini, saya udah begitu, tapi kok jawabannya seperti ini gitu. Nah, ini sebuah pengalaman yang mungkin kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya, tentang seorang yang bernama Asaf, di mana dia merasa seperti itu. Dia sudah melayani, dia sudah melakukan banyak hal, tapi dia lihat hidupnya menderita seperti kena tulah, sakit penyakit. Sementara katanya orang-orang yang nggak takut Tuhan, yang bahkan sembrono gitu hidupnya, malah sehat, gemuk, diberkati. Nah, tetapi dalam hal iman, menurut saya, iman kepada Tuhan itu sendirilah yang menjadi reward buat kita. Ya, apalagi kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini diselamatkan ya karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, minggu-minggu yang lalu kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa harga yang mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebus kita. Dan mungkin dengan itu saja gitu ya, itu tuh sudah sebenarnya hal yang paling berharga gitu yang kita miliki gitu. Dan kalau itu menjadi pegangan kita, menurut saya ya, kita nggak akan menjadi kecewa karena hal-hal kecil yang mungkin kita tidak dapatkan di dalam kehidupan di dunia ini, karena kita mempunyai harta atau warisan yang lebih besar yang akan kita terima kelak di dalam kerajaan surga. Nah, mungkin saya bisa bacakan di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 sampai 26. Saya bacakan Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, jadi kalau dari ayat ini kita dapat belajar bahwa sama seperti tadi ya, ketika dia menyadari bahwa dia dalam keadaan sakit, ya dia mungkin menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, tapi dia bilang di bumi ini nggak ada yang lebih aku rindukan daripada Allah, ya, karena Dia adalah kekuatanku dan hanya Dia yang aku miliki di dalam kerajaan surga. Ya. Itulah yang membuat dia walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dia tidak kecewa sama Tuhan. Ya, mungkin seperti itu saya kalau pandangan. Jadi ngikut Tuhan jangan transaksional kok ya. Iya. Karena saya sudah begini, Tuhan lakuin ini dong gitu. Tapi justru sebaliknya, kita harus punya mindset baru bahwa justru Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita gitu. Kalaupun memang ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan, ya sekali lagi itu cara Tuhan untuk melatih kita gitu. Nah, satu kali kok saya juga sempat sharing gitu ya sama anak pemuda di gereja kita gitu ya. Dia ada sebuah pengalaman, katanya bahwa dia tuh harus meninggalkan gebetannya kok. Jadi harus meninggalkan gebetannya. Di situ tuh kayak berat gitu kok. Harus ninggalin gebetannya berat gitu ya, karena mungkin dia suka ataupun dia sayang gitu. Sampai di titik akhirnya hal itu harus dia lakukan gitu. Dia tinggalkan gebetannya. Dan kemudian dengan berat hati lah tentunya ya, sebagai anak muda gitu, saya juga bisa merasakan lah sedikit gitu ya. Tapi dari situ akhirnya ketika dia belajar untuk melepaskan, akhirnya memang ya Tuhan memberikan sebuah pengalaman yang lebih berat lagi, lebih berat lagi, yaitu dia harus melepas mamanya yang kemudian meninggal pada mungkin beberapa waktu lalu gitu. Nah dari situ kalau kita kaitkan dengan hal ini, kadangkala Tuhan izinkan hal-hal yang berat terjadi, ujian iman terjadi, ya mungkin di depan akan ada hal yang lebih besar lagi gitu kok,
Jadi kalau kita tidak terlatih, kalau kita tidak bisa melewati pergumulan demi pergumulan, ya mungkin kalau di depan lebih besar kita mungkin akan kemudian itu tadi, kita akan bertanya kepada Tuhan, kita akan kecewa, kita akan mundur, bahkan ya amit-amitnya mungkin kemudian tidak percaya kepada Tuhan gitu. Tapi belajar dari Abraham kembali lagi bahwa Abraham pun sempat gagal, Abraham pun kemudian ragu, Abraham pun mengambil jalan pintas, tapi ya kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan Abraham gitu. Tuhan istilahnya bisa mengubah mengubah keraguan, merubah hal yang mungkin kita sempat gagal memutuskan menjadi sebuah kondisi di mana Tuhan memulihkan kembali. Terbukti kalau kita masuk ke pasal 20, 21, ya Tuhan menggenapi rencananya gitu, dan ini disadari oleh Abraham bahwa ternyata betul gitu ya, bahwa Tuhan tuh tidak pernah lalai menepati janjinya gitu. Nah, mungkin kok pesan apa nih kok yang mau disampaikan untuk Sobat Maestro yang mungkin hari ini sedang menghadapi sakit penyakit, sedang menghadapi hal yang tidak mudah, bertahun-tahun mungkin menantikan suami atau istri rindu untuk berbalik lagi kepada Tuhan, keluarga dan lain sebagainya, supaya ya dari pengalaman Abraham ini Sobat Maestro bisa belajar untuk tetap memegang janji Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan kok. Baik, jadi mungkin yang pertama kita harus ingat bahwa iman kita itu perlu dilatih ya. Di dalam kehidupan ini iman kita itu harus terus bertumbuh, progresif. Dan iman itu dilatih lewat setiap hal ya, berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan, yang sulit, dan juga dilatih dengan ujian waktu. Artinya kadang mungkin sesuatu yang kita doakan, yang kita harapkan, kita sudah beriman, kita berpuasa, tapi sampai sekarang misalnya Tuhan masih belum jawab, itu juga merupakan sebuah latihan ya, iman kita itu. Tuhan sedang melatih iman kita untuk memiliki iman yang lebih kuat. Dan bagi Sobat Maestro, kalau saat ini masih ada yang sedang bergumul dan mungkin hampir menyerah gitu, karena rasanya nggak sanggup lagi beriman, ya saya hanya ingin mendorong Sobat Maestro tetap beriman ya. Mungkin selangkah lagi apa yang Sobat Maestro doakan, rindukan, itu akan Tuhan jawab ya. Mungkin sekalipun yang tersulit ujian waktu kok ya, karena kita nggak pernah tahu waktu Tuhan. Iya, tapi betul. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Iya. Dan nanti dengan kasih Bapak Gembala akan berdoa untuk Sobat Maestro pada siang hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan siaran ini. Kalau saat ini mungkin iman mereka sedang terguncang, iman mereka sedang mengalami kegalauan dan merasa bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang mereka rindukan, yang mereka doakan. Hamba berdoa biarlah mereka menyadari bahwa iman mereka sedang dilatih, dididik melalui berbagai peristiwa, melalui ujian waktu, sehingga iman mereka menjadi semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan boleh melimpah atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.